Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu karena memang di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kita memang harus selalu dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga imun tubuh kita gitu agar selalu sehat dan bisa menjalani aktivitas gitu. Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Saja, tapi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kita dari kelompok 13. Yang pertama anggota kita yaitu Aldi Bagus Firnanda, yang kedua yaitu Ibnu Muannam, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Said Satria. Dan di sini kita akan mempresentasikan tentang prediksi kebangkrutan. Masalah dalam kebangkrutan. Yang pertama yakni kesulitan keuangan atau likuiditas jangka pendek, yakni memiliki sifat yang sementara dan belum begitu parah. Tetapi bila tidak segera ditangani, ini bisa menjadi kesulitan tersendiri untuk perusahaan atau untuk lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan. Yang kedua yakni tidak solvable atau utang lebih besar dibandingkan dengan aset. Jika tidak solvable atau solvable dalam ini yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban sudah terjadi, maka perusahaan bisa likuiditasi atau reorganisasi karena perusahaan sudah tidak bisa memenuhi kewajiban mereka gitu, dan itu bisa menyebabkan likuiditasi atau reorganisasi. Dan yang kedua yakni manfaat prediksi kebangkrutan. Yang pertama, bagi kreditor. Bagi kreditor di sini untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman gitu. Jadi mungkin untuk lembaga keuangan bisa memprediksi gitu. Kira-kira perusahaan ini apakah layak untuk diberi pinjaman gitu. Dengan adanya prediksi kebangkrutan. Yang kedua, bagi investor, yakni investor saham atau obligasi, untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Jadi mungkin bisa mengantisipasi gitu untuk segera menjual saham-saham mereka gitu, karena adanya prediksi kebangkrutan ini. Itu untuk investor. Dan yang nomor 3 yakni bagi pihak pemerintah, yakni untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan usaha kebangkrutan. Yang selanjutnya yakni untuk akuntan. Untuk akuntan di sini yakni untuk menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Dan yang terakhir di sini bagi manajemen itu. Bagi manajemen di sini melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan, restrukturasi untuk menghindari kebangkrutan. Jadi bisa memprediksi lah bagi pihak manajemen gitu, bagaimana langkah selanjutnya untuk menghindari kebangkrutan tersebut. Prediksi kebangkrutan, analisis univariate. Pendekatan tunggal atau univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Terdapat dua rasio keuangan untuk melihat perkiraan kebangkrutan. Di sini yang pertama yaitu rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional. Contohnya di sini, biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar yang terjadi pada perusahaan kereta api, yang meliputi biaya operasional angkutan kereta, biaya gaji pegawai kereta, dan biaya bahan bakar. Dan di sini pendapatan operasional terutama berasal dari karcis kereta yang terjual dan juga pendapatan dari beberapa sumber yang lain gitu, seperti pendapatan angkutan barang dan surat pos. Jadi pendapatan terbesar dari kereta yakni dari tiket yang terjual dan harus memenuhi berupa kebutuhan-kebutuhan yang
disebutkan tadi seperti biaya operasional angkutan kereta, biaya gaji pegawai dan biaya bahan bakar dan lainnya. Nah, itu harus terpenuhi dari pendapatan minimal dari pendapatan penjualan tiket gitu. Nanti ketika tidak terpenuhi itu bisa terjadi kebangkrutan seperti itu. Dan yang kedua, di sini rasio time interest earned atau TIE yang merupakan rasio EBIT earning before tax atau interest. Di sini contohnya bunga atau interest di sini adalah bunga dari kewajiban obligasi. Apabila diperoleh angka negatif, berarti perusahaan mempunyai earning atau pendapatan yang negatif. Untuk menghindari kemungkinan semacam tersebut, akuirisi titik cut off bisa menggunakan perusahaan-perusahaan di luar sampel seperti itu. Ada 4 variabel perbedaan antara perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut. Yang pertama di sini tingkat rate of return. Perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Yang kedua, yakni penggunaan hutang. Di sini bisa kita lihat perusahaan yang bangkrut itu cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi gitu. Jadi bisa kita lihat ketika ada perusahaan itu memiliki hutang yang tinggi, itu merupakan salah satu variabel kita lihat apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak gitu. Ini perusahaan loh, bukan negara. Dan yang ketiga, yakni perhitungan terhadap biaya tetap atau flexed payment coverage. Perusahaan yang bangkrut itu mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Dan variabel yang terakhir yakni fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan, analisis multivariate. Analisis univariate memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi untuk mengatasi masalah itu. Jadi model multivariate itu perlu dikembangkan lagi gitu. Altman menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan. Jadi di sini bisa kita lihat prediksi kebangkrutan dengan metode Z-score seperti itu di slide terakhir ini. Baik, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salahnya kita mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.